Oke, so guys, kembali lagi dan gue di channel dan untuk di video kali ini Raffi akan membuat konten tentang astral protection, dan ini adalah konten horor kembali. Dan di channel ini kamu akan bisa lihat konten horor setiap hari, nggak setiap hari juga sih, masa jarang-jarang gitu ya. Bagi kalian yang suka horor, kalian wajib banget subscribe ke channel ini, karena di channel ini bahas tentang horor. Mungkin ada beberapa yang konten yang ada vlog mungkin, cuman kebanyakan horor di channel ini, karena gue sendiri tuh suka banget sama konten horor. Dan subscribe sekarang, karena di channel Raffi itu akan ada konten horor setiap harinya, gak setiap hari sih, pokoknya setiap hari aja lah. Dan ya, sesuai di judul dan di thumbnail, gue akan menceritakan tentang pengalaman gue tentang astral protection. Dan sesuai janji gue yang di video gue sebelumnya, itu gue akan membuat astral protection. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu astral protection, sebenarnya astral protection ini itu udah lama banget, udah dari tahun 2016-an, dan gue baru ketemu di YouTube itu 2020 pada bulan Januari. Nah, jadi gue akan sedikit cerita dulu tentang astral protection ya. Jadi astral protection itu adalah tubuh astral yang keluar dari badan kita gitu. Jadi itu astral protection. Nah ya, habis itu astral protection, dan gue itu ketemunya pas waktu tahun 2020 bulan Januari. Nah, kan gue lagi liat YouTube tuh. Nah, lagi viral banget. Pertamanya lucid dream, dan akhirnya ada salah satu YouTuber yang ngomong tentang astral protection. Akhirnya gue klik astral protection, ternyata banyak banget tutorialnya dan astral protection, dan akhirnya gue coba. Dan oke, kita lanjut untuk kontennya. Dan sorry banget tadi gue habis buang air kecil ya karena gue udah gak tahan. Oke, lanjut aja untuk videonya. Dan jadi pada akhirnya gue ketemu yang bernama astral protection, dan ada beberapa tutorial, dan akhirnya gue coba. Nggak cuma sehari bisa, tapi gue coba seminggu, dan ternyata berhasil. Dan gue nggak mau ngasih tahu cara astral protection, karena untuk bagi orang normal sendiri itu, bagi orang awam sendiri itu sangat berbahaya. Karena yang gue udah bilang dari kemarin tuh, yang astral protection, terus karena bisa menyebabkan kematian. Benarkah cerita itu? Emang bener guys, karena pas waktu tubuh astral kita keluar itu otomatis kita bisa melihat penunggu-penunggu yang di rumah sini, dan otomatis penunggu-penunggu itu ada yang iseng. Pada akhirnya penunggu itu masuk ke tubuh kita, dan kita nggak bisa masuk ke tubuh lagi, dan otomatis kita udah meninggal. Itu dia resiko untuk astral protection. Beda dengan lucid dream. Kalau lucid dream itu cuma mengendalikan mimpi. Kalau astral protection itu pemisahan antara tubuh astral dengan badan kita gitu. Langsung aja untuk menceritakan tentang pengalaman gue di astral protection. Nah, tadinya gue pengen nyoba tentang lucid dream, cuman gue gagal terus karena biasanya tuh gue tertidur lelap. Dan akhirnya gue coba astral protection, dan gue udah ceritain ini ke teman-teman gue ya, teman-teman sekolah, dan akhirnya ada yang percaya, ada yang enggak ya. Itu sih, mau percaya mau enggak ya tergantung dirinya masing-masing gitu. Kalau ada yang percaya udah, kalau nggak ada yang percaya udah, itu terserah mereka aja gitu. Nah, astral protection beda dengan roh. Kalau roh itu yang keluar
itu kita udah otomatis meninggal. Nah ini yang disebut astral protection ini adalah tubuh astral yang keluar dari badan. Gitu dia. Banyak banget tutorial di YouTube, kalian bisa scroll aja. Padahal itu nggak boleh ngasih tutorial sih sebenarnya, karena itu bisa bahaya gitu kan. Oke, langsung aja untuk menceritakan tentang astral protection gua. Jadi pada waktu itu gua menemui astral protection dan akhirnya gue ingin mencoba, dan akhirnya setelah seminggu itu gue berhasil untuk melakukan astral protection. Dan yang awal-awal sih agak kaget, dan setelah gue melakukan astral protection tuh gue kaget, dan gue udah mikir lagi, oh ya gue sedang melakukan astral protection. Nah habis itu gue disambut, bukan disambut sih, kan gue tidur nih, tubuh astral gue bangun dan gue ngelihat tubuh astral gue ngelihat badan gue lagi tertidur lelap di kasur itu. Gila, serem banget. Habis itu ya gitu-gitulah. Habis itu akhirnya gue disambut oleh beberapa makhluk penunggu yang di sini. Enggak sih, sebenarnya gue disambut dulu sama orang yang pakai berjubah hitam, terus pakai pokoknya kayak malaikat gitu, pakai jubah hitam. Tapi habis itu gue ditanyain tujuan kamu untuk ke sini ngapain gitu. Akhirnya otomatis gue bilang saya cuman coba-coba dan iseng-iseng. Nah habis itu setelah gue ngomong kayak gitu, akhirnya si makhluk yang berjubah hitam tadi akhirnya keluar. Kan kalau kamar kan pasti mempunyai tembok, jadi dia nembus tembok dan hilang. Dan setelah itu gue disambut sama Mbak Kunti, beneran. Katanya kata Mbak Kunti itu dia adalah penunggu di rumah ini, katanya. Habis itu gue ditanya, tujuan kamu ngapain kesini? Terus kan tadi, oke kita lanjut lagi untuk konten ini. Sorry tadi filenya emang benar-benar habis banget. Oke kita lanjut lagi, dan akhirnya gue disambut oleh si penunggu gue yaitu Mbak Kunti. Akhirnya dia nanya, si Mbak Kunti itu nanya ke gue, tujuan kamu sini ngapain? Apa kamu tidak takut masuk ke dunia saya? Terus gue bilang enggak, karena saya ingin melihat seperti apa sih dunia makhluk astral itu. Dan pada akhirnya gue itu diikutin sama Mbak Kunti itu. Terus kata Mbak Kunti, katanya aku akan selalu menjagamu. Dan setelah itu pas waktu dia bilang kayak gitu, kan gue keliling rumah ya, dan badan gue masih tertidur. Jadi tubuh astral gue bangun dan gue berkeliling rumah. Dan ya itu kejadiannya malam kalau nggak salah. Pas gue lihat jam itu pas waktu tubuh astral gue keluar tuh kalau nggak salah jam 12 malam. Ya kejadiannya sekitar jam segitu. Dan pada akhirnya kan gue bilang gini ke dia, ya itu bahaya nggak tubuh saya kan lagi di ranjang, maksudnya bahaya nggak untuk saya keluar bebas gitu. Kata dia nggak bahaya, karena ada makhluk, sesosok makhluk seperti macan gitu, seperti harimau gitu, pokoknya macan harimau gitu yang menjagai tubuhmu. Kata Mbak Kunti katanya kayak gitu. Hah, masa sih gitu? Gue kepanik juga, masa sih ada yang ngejagain tubuh gue. Pada akhirnya kan gue keliling tuh ya, keliling sambil diikuti oleh Mbak Kunti itu, keliling. Nah pas keliling akhirnya gue masuk ke lorongnya itu, bukan lorong siapa. Akhirnya gue keliling ke rumah gue, terus ke rumah nenek gue sama ke rumah uak gue. Gue keliling ke situ dan gue ngeliat uak gue sama gue ngeliat uak gue dan uak gue lagi tertidur lelap gitu. Dan
Yang bikin anehnya nih ya, gue bisa terbang beneran. Jadi pas waktu kita tubuh asal kita keluar tuh kita bisa ngapain aja bebas. Gue bisa terbang. Terus kedua, gue bisa nembus pintu. Kan pintu rumah gue kan itu kan udah terkunci. Nah gue bisa nembus gitu, aneh. Ternyata gini ya menjadi makhluk halus, ternyata begini. Akhirnya gue pengen bangunin gue tapi nggak bisa gitu. Jadi kayak nembus gitu, gue megang badan uak gue terus nembus gitu. Akhirnya gue kembali ke rumah nenek gue, ke rumah kakek gue, dan gue bangunin juga, tapi tetap nggak bisa bangunin karena nembus gitu. Nah sorry ya kalau ada suara TV ya, maaf banget, maklumin kalau ada suara TV, maklumin ya, karena gue takut gitu kalau tanpa TV itu, maklumin ya. Oke lanjut kembali ke TKP. Oke, habis itu setelah gue nggak bisa bangunin uak gue dengan kakek sama nenek gue, akhirnya gue bangunin saudara gue lagi gitu kan. Gue bangunin tetep nggak bisa juga, sedangkan kan pintu saudara gue kan itu kan dikunci dan gue bisa nembus, dan gue masih ngelihat mereka lagi tertidur lelap. Dan akhirnya gue bisa terbang dari rumah kakek gue itu, gue bisa terbang meluncur ke rumah gue ini. Nah gue lihat di atas ini kan di atas badan gue itu ada sesosok macan pokoknya sejenis macan sama harimau gitu, yang diem di atas, yang sedang tertidur di atas si badan gue gitu. Akhirnya si Mbak Kunti tadi itu hilang seketika, gue nggak tahu dia pergi kemana. Pokoknya gue lihat ini badan gue dan di atasnya ada macan gitu, kayak macan ya, pokoknya kayak macan Prabu Siliwangi lah, kayak gitu, kayak kodam gitu sih, gue nggak ngerti ya, pokoknya itulah. Akhirnya gue bingung cara kembali lagi gimana. Akhirnya setelah tidak lama kemudian macan itu pergi dari tubuh gue dan gue akhirnya berbaring ke ranjang gue, kembali ke badan gue. Jadi kayak gini, ini kan tubuh asal gue nih, jadi gue kayak gini sih. Nah akhirnya gue kebangun kembali. So itu pas gue bangun itu capek banget, kayak lari 10 keliling. Kayak pernah gak sih ngerasain lari 10 keliling, betapa capeknya itu lari 10 keliling. Jadi kayak lari 10 keliling itu padahal kan gue lagi tertidur gitu. Gue nggak mau ngasih tutorialnya kepada kalian karena ini ya bahaya banget sih, karena bahaya sih. Cuman ada beberapa astral protection yang kejadiannya dengan sendiri. Nah orang yang mengalami kecapean yang sangat tinggi, misal orangnya lagi kerja terus orangnya mengantuk, terus dia menahan ngantuk itu bahaya banget sih. Karena itu bisa memicu astral protection. Karena begitu kita tertidur, otak kita masih on karena kecapeannya itu, jadi otak kita masih on dan jadilah astral protection. Beda dengan lucid dream. Kalau lucid dream itu mengendalikan mimpi, jadi enggak, kalau lucid dream itu tidak ke mistis-mistisan, tapi kalau astral protection itu bisa ke mistis-mistisan. Jadi kalau kalian mengalami astral protection, kalian tuh harus sopan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kalian, apalagi makhluk astral. Terus sopan banget karena kita itu harus saling menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan kan, mereka juga makhluk ciptaan Tuhan kan, jadi harus sama saling menghormati gitu ya kan. Oke, jadi untuk pengalaman gue tentang astral protection ini sekian dulu, karena gue gak mau ngasih tutorialnya kepada kalian semua. Kalian ini bahaya, bisa mengundang kematian dan juga bisa memicu kelumpuhan. Yang gue tahu sih itu doang ya. Kalau kalian ingin coba ya, kalian coba aja lucid dream, itu banyak banget tutorial di YouTube kan. Coba aja lucid dream hampir sama dengan astral protection, cuman bedanya kalau lucid dream tidak sama sekali memakai mistis, tapi kalau astral protection tuh sudah banget pakai mistis. Namanya juga astral kan, jadi mistis. Oke, saya sekian untuk pengalaman gue tentang astral protection ini. So kalian pernah gak ngalamin astral protection kan, komen di bawah. Dan astral protection ini sebenarnya udah
trendingnya itu udah lama banget, jadi gue baru bahasnya sekarang ya, karena gue baru tahunya sekarang. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram Rafli, link di deskripsi, dan subscribe to my channel, karena di next video mungkin Rafli akan bahas konten horor lagi mungkin. So kalian di subscribe aja sekarang guys, subscribe buruan mumpung gratis. Thanks for watching guys. Konik of Javi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe channel kedua gue, channel gaming gue, Gamer Sarung. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, see you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Rafli itu emang bagus, hingga ku ketagihan buat nonton di channel di Rafli. Mari kita buat share channelnya.